Apakah kita tidak boleh menangis dan tidak mau menangis padahal Al-Husain memikirkan kita? Ketika perang Siffin, Muhammad Al-Hanafiyah adalah anak Amirul Mukminin dari ibu yang berbeda. Muhammad Al-Hanafiyah disuruh oleh imam ketika perang Siffin, kamu pukul, mundur, kamu serang pasukan kiri itu. Sisi kiri kamu porak-porandakan wahai putraku. Lalu maju Muhammad Al-Hanafiyah dengan gagah berani. Ketika kembali, wahai ayah, aku haus. Muhammad Al-Hanafiyah diberikan minum oleh Imam Ali. Dipeluknya. Lalu wahai anakku, imam mengatakan, engkau pukul, engkau serang sisi kanannya. Kembali Muhammad Al-Hanafiyah menyerang pasukan musuh. Dan kembali ke pangkuan ayahnya dalam keadaan haus. Lalu Imam Ali memberikan minum kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Dan imam mengatakan, kembali nak, serang sisi tengahnya. Jangan engkau takut, lawanlah mereka. Kembali Muhammad Al-Hanafiyah ke medan peperangan. Porak-poranda kucar kacir pasukan musuh. Dan kembali lagi ke pangkuan ayahnya. Wahai ayah, aku haus ayah. Atsyan. Imam memberikan minum kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Saat itu Muhammad Al-Hanafiyah menangis. Imam mengatakan, wahai anakku, ma yubkik, kenapa engkau menangis? Apa jawab Muhammad Al-Hanafiyah? Beliau katakan, wahai ayah, 3 kali aku kembali ke medan pertempuran, tapi syahadah belum aku dapatkan. Kematian syahid juga belum dianugerahkan Allah kepadaku. Lalu imam mengatakan, lalu kenapa engkau sampai saat ini masih juga menangis? Wahai ayah, aku melihat Al-Hasan wal Husain, engkau tidak suruh seperti aku. Engkau diamkan Al-Hasan wal Husain, sedangkan aku berbolak kembali ke medan peperangan sebanyak 3 kali. Apa jawab Amirul Mukminin? Wahai Muhammad, wahai putraku, Al-Hasan wal Husain adalah putra Rasulullah. Sedangkan engkau adalah putraku. Sudah selayaknya kita menjaga putra Rasulullah. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa Al-Hasan wal Husain adalah cahaya mata Rasulullah. Dan engkau adalah tangan kananku. Selayaknya tangan itu membela atau menutupi mara bahaya yang akan menimpa kedua mata. Muhammad Al-Hanafiyah saat itu berbangga karena nisbatnya dia kepada Amirul Mukminin. Dia membela Al-Husain. Dia tidak ikut ke Karbala karena dia uzur sakit. Dan imam melarang Muhammad Al-Hanafiyah ikut karena dalam keadaan uzur. Tugasnya dia mencatat seluruh kejadian yang ada di Madinah dan mengirimkan kepada Abi Abdullah Al-Husain. Sekarang kita ke Karbala bersama Al-Husain. Kita lihat malam-malam di mana Al-Husain mengisi malamnya dengan bermunajat, berdoa kepada Allah. Menangis, merintih. Bukan karena nanti takut. Tidak ada rasa takut. Imam Husain bukan takut mati, tapi mustaq, rindu dengan kematian. Beda dengan orang-orang yang lain. Mustaq ilal maut, rindu dengan kematian. Imam mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berpegang teguh kepada jalannya Allah. Tidak bergeser dan tidak usah takut dengan siapapun dalam rangka menegakkan hak. Ikhwan sekalian, dalam sebuah riwayat kaitan dengan menangisi Al-Husain bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang remeh. Tetapi menangisi Al-Husain adalah perkara yang agung, perkara yang mulia. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita penuh dengan dosa. Dalam sebuah kejadian, Syekh Jabir Al-Ansari rahmatullah alaih, salah satu sahabat pilihan Nabi, satu ketika berjalan menuju Karbala untuk berziarah ke makam Abi Abdullah Al-Husain dengan seseorang yang bernama Al-Barmaki. Satu malam Syekh Ansari
tersentak karena di balik kemah ada suara histeris dan beliau bergegas kembali ke kemah. Dia melihat istrinya sedang menangis. Lalu Syekh Ansari bertanya kepada istrinya, "Apa yang terjadi wahai istriku?" Sang istri mengatakan, "Wahai suamiku, aku baru saja bermimpi." "Apa yang kau lihat dalam mimpimu?" Istri Syekh Ansari mengatakan, "Aku bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Aku bermimpi aku berada di sebuah padang pasir yang luas. Dan di sampingnya ada seorang yang sedang menangisi, yang duduk bersimpu di hadapan pusara putranya. Aku mendekat dan ternyata dia adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Di belakangnya ada 40.000 bidadari yang mengawal. Lalu Sayyidah Fatimah mengangkat kepalanya, memperkenalkan dirinya dan menyuruh bidadari, pergilah engkau ke Madinah, sampaikan kepada ayahku bahwa putrinya sekarang ada di pusara Al-Husain." Berangkat bidadari itu ke Madinah. Lalu Sayyidah Fatimah mengatakan kepada bidadari yang lain, berangkatlah engkau ke Najaf, sampaikan kepada suamiku bahwa istrinya menunggu beliau di samping pusara Al-Husain di Karbala. Lalu bidadari berikutnya disuruh oleh Sayyidah Fatimah untuk berangkat ke Baqi, sampaikan kepada putraku Al-Hasan bahwa ibunya menunggu Al-Hasan di Karbala di samping pusara Al-Husain. Tidak lama wanita ini melihat cahaya-cahaya berkilau datang menghampiri Sayyidah Fatimah. Semakin dekat cahaya itu baru tampak bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu cahaya Amirul Mukminin dan Al-Hasan Al-Mujtaba. Saat itu Sayyidah Fatimah menangis, memasukkan kepalanya ke pusara Abi Abdullah Al-Husain. Menangis terseduh-seduh. Rasulullah memeluk, "Wahai Fatimah putriku, janganlah engkau menangis, hentikan tangisanmu." Sayyidah Fatimah tetap menangis. Lalu Imam Ali maju mendiami istrinya, "Wahai istriku, ya wahai pelita hati Nabi, berhentilah engkau menangis. Karena arsy Allah bergerak dan bergetar saat engkau menangis." Sayyidah Fatimah tetap menangis. Lalu Imam Hasan maju memeluk ibunya, "Wahai ibu, berhentilah menangis. Karena seluruh malaikat dan bidadari semua ikut menangis. Hentikan tangisanmu, wahai ibu, aku Azizukal Hasan. Aku adalah putramu Al-Hasan." Baru Sayyidah Fatimah mengangkat kepalanya dan memeluk Al-Hasan dengan menangis. Lalu Sayyidah Fatimah memberikan cawan ataupun gelas yang terbuat dari permata, mengatakan, "Wahai putraku Al-Hasan, di dalam gelas ini adalah terisi air, dan air ini adalah air mata orang-orang yang menangisi putraku Al-Husain. Wahai Al-Hasan, jagalah gelas ini. Siapapun yang menangis, air matanya akan ditampung di wadah ini. Antum menangis, tangisan antum tidak hanya di pipi. Air mata ini ditampung oleh Imam Hasan Al-Mujtaba. Dan orang-orang yang sibuk, yang hari-harinya pada bulan Muharram, dia selalu ingat apa yang terjadi ketika wanita ini bertanya, "Wahai putri Nabi, apakah yang akan dialami untuk orang yang menangisi derita Ahlul Bait, mengeluarkan hartanya, memperingati derita Al-Husain, tidak tidur lantaran bersedih dalam mengenang musibah Al-Husain, memenuhi hajat orang-orang yang berduka untuk Al-Husain, memberi minum orang-orang yang kehausan demi Al-Husain?" Apa jawab Sayyidah Fatimah? "Balasan mereka adalah surganya Allah. Semua perbuatan ini merupakan pertolongan bagi kami. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal untuk mengingat putraku Al-Husain. Mereka kelak di surga akan menjadi tetangga kami. Mereka akan masuk surga dan aku akan menggandeng wanita-wanita yang menangisi Al-Husain, dan suamiku Ali akan menggandeng pria-pria ataupun para pemuda yang menangisi Al-Husain, dan aku tidak akan masuk surga sebelum anak-anak mereka pun ikut masuk ke dalam surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
Semoga air mata kita malam ini air mata yang disatukan dengan sosok, dengan manusia yang sangat bersedih pada kejadian Muharram, yaitu Al-Imam Al-Hujjah Ibn Al-Hasan Al-Imam Mahdi Ajalallah Farajahu Syarif. Karena tidak ada manusia paling bersedih pada malam ini kecuali beliau. Semoga air mata ini bergabung dengan air mata beliau. Semoga kedukaan ini bergabung dengan kedukaan beliau. Ahsanallahu lakal azza ya Imam bijaddikal Husain asy-syahid bi Karbala. Semoga takziah kita diterima oleh Imam Mahdi dan kita digabungkan menjadi tentaranya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin.